Pak Sugeng ya, Pak Sugeng. Pak Guru. Pak Sugeng. Recording in progress. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih. Ini sudah hadir Mbak Ragil, Mbak Rin, Mas Sanusi, Mas Iwan, Mbak Siti, Mas Sugeng, Mas Hasbi, Mbak Zahra, ya, Mbak Vita, Mbak Siti, Mas Muhammad Soleh, Mas Rizal, Mas Arif, Mas Ahyat, Mas Arif, Mas Guru, ya. Semua sudah hadir? Satu orang lagi. Belum masuk, Pak. Oke, yang presentasi apakah sudah ada orangnya yang bertugas hari ini? Sudah, Pak. Siapa aja? Bu Ragil, Pak Soleh, dan Bu Endah, Pak. Bu Endah. Oke. Oke, kalau gitu silakan dimulai supaya kita efektif waktunya. Kalau saya ngobrol lagi bisa panjang ya. Silakan, apakah Pak Soleh atau Bu Rogil yang akan memimpin ya, jadi moderator sekaligus. Silakan ya. Baik, izin set screen ya, Pak dosen. Long abstraknya dulu ditampilkan. Oke, silakan. Cukup untuk long abstrak ini disampaikan bahwa ini sudah satu halaman, sudah 7 paragraf. Paragraf pertama 6 kalimat yang berisi secara singkat ya permasalahan. Paragraf kedua 6 kalimat yang berisi pertanyaan. Paragraf ketiga 6 kalimat yang berisi pernyataan. Kemudian yang berikutnya, paragraf keempat, 6 kalimat yang berisi teori dan konsep. Kemudian kelima, 6 kalimat yang terdiri atas
metodologi, kemudian analisis, ya gitu aja, gitu maksudnya, Mbak. Jadi Iya. enggak usah, karena nanti di slide Anda baru bercerita secara bebas, ya, gitu caranya. Oke, silakan, Mbak Ragi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ya. saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA. Yang saya hormati teman-teman Magister Teknologi Pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari saya, Ragil Agustina, Pak Soleh, dan Bu Endah Kurniawati akan mempresentasikan tentang rukun iman. Berikut adalah long abstrak dalam satu halaman yang terdiri dari 7 paragraf dan 6 kata kunci. Iya, itu aja dulu. Ya. Selanjutnya adalah short abstrak yang terdiri dari satu slide, memuat satu paragraf dengan 6 kalimat dan 6 kata kunci. Bukan 6 kalimat, pasti banyak kalimat ini. Ya. 6 kalimat aja. Kita minta 210 kata ya. Baik, Pak. Yang terdiri dari permasalahan, pertanyaan, pernyataan, teori dan konsep, metodologi, analisis, dan kesimpulan. Ya cuma coba perhatikan tidak ada pertanyaan di short abstrak, hanya tujuan. Mungkin Pak Ragil, Pak Soleh, dan juga Pak Ibu Enda tidak mengingat itu. Ya, coba lihat catatan yang lalu ketika Pak Iwan presentasi. Ya, itu tetap itu, tapi jadi langsung dikatakan bahwa tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis ya cara Islam dalam mengimplementasikan rukun iman. Gitu Mbak, kita udah ngomong berkali-kali juga itu. Ketika Pak Hiyat kemarin presentasi begitu. Jadi tolong kalau ini dicatat baik-baik ya. Jadi kata bagaimana itu dibuang Mbak Ragil, ya dibuang di sini, hanya di long abstrak saja. Jadi tujuan makalah ini ya adalah untuk menganalisis cara umat Islam, nah gitu, mengimplementasikan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kata tanya lagi. Dan ingat tanda tanya itu tidak ada lagi titik sesudahnya. Karena di bawah tanda tanya ada titik. Ini banyak itu yang tidak tahu itu. Mulai hari ini Anda sudah tahu. Setelah tanda tanya tidak ada titik lagi. Gitu juga tanda seru. Di bawahnya ada titik kok. Ya. Baik, Pak. Oke. Saya akan membacakan mengenai long abstrak pada slide Ya, kedua. cuma kembali dulu ke short abstrak. Tidak terlihat di mana statementnya. Jadi setelah tadi tanda sehari-hari langsung dikatakan bahwa makalah ini ya berpandangan bahwa ya gitu. Nah, sah tidaknya huruf kecil itu S. Sah dan tidaknya amalan seorang hamba ditentukan benar tidaknya keimanannya dan keadaan hatinya. Berarti itu statementnya kan? Iya. Itulah inti makalahnya. Ini teorinya mana nih? Tidak terlihat teorinya di sini, Mbak. Ini kan langsung konsep ini. Teorinya mana? Ya, di situ tidak ada. Coba titik-titik di situ, Mbak Ragil.
Ya, itu kosong itu. Teorinya nggak ada. Jadi Anda sebetulnya tinggal menerapkan template yang ada. Kasih warna kuning. Ya, warna Golkar atau mau warna PDIP. Oh, hilang malah. Jadi bukan yang itu, Mbak, sebelah kiri yang ada pensilnya itu. Sebelah kiri. Ya, oke, bisa juga gitu. Ya. Teorinya nggak ada, ya. Kata pertanyaan di atas itu dihapus, Mbak. Nah, itu kan bukan pertanyaan lagi, atas. Kalimat kedua. Langsung penelitian. Langsung tujuan. Sudah ada itu, Mbak, yang tadi udah diketik. Dia hapus saja kalimat itu semuanya. Ya, gitu. Ya, cuma di sini tidak ada idealitasnya realitasnya yang ada, idealitas belum ada. Tulis idealitas kosong di situ. Ini tinggal menerapkan kawan-kawan ya. Ya, titik-titik. Oke, jadi semuanya sudah diarahkan ya. Nah, sekarang teori nggak ada, konsepnya sudah ada ayat-ayat itu, tapi ayatnya juga nggak ada ini, Bang. Masa langsung hadis? Ini saya melihat itu banyak khotbah Jumat yang tidak ada ayatnya. Ya, saya perhatikan kalau saya yang jadi makmum atau jamaah, khotbah tidak ada ayat. Coba sebelum itu, sebelum hadis, ayat dulu, Mbak. Pindah itu ayat ya ke situ. Titik-titik. Siapa yang di sini tahu di mana ayatnya rukun iman? Siapa? Coba atau yang tiga dulu, Mbak Ragil, Pak Muhammad, dan juga Bundang. Siapa? Di mana ayatnya tentang rukun iman? Di surah An-Nisa, Pak, ayat 136. Nah, satu, di mana lagi? Di akhir surah Al-Baqarah ya. Oke, di Amanah mana lagi? Rasul lebih ma'un. Oke, Amanah sudah Rasul. dua. Ada yang paling bagus lagi. Dari mana? Nah, tolong dihafal nanti ayat itu. Di Al-Baqarah 177. Jadi hafal. Nanti tesnya begitu. Hafal nggak ayatnya? Kemarin kita udah bahas rukun Islam. Hafal nggak? Ya. Kemarin sudah ada semua. Ya. Jadi sebutkan ayatnya, Mbak. Ayat ya. An-Nisa 136, kemudian Al-Baqarah 177, kemudian Al-Baqarah akhir apa tadi itu? Ayat Asal surah Al-Baqarah. Amanah Rasul lebih ma'un dan amanah billahi wa ayatnya malaikatihi wa Di komputer printer atau kardus bawa semuanya. apa itu Mbak Siti? Dibocor Mbak Siti. Prof, ke mute ma Prof. Maaf, Prof. Tadi mau mute Ibu Sas malah ke pencet Prof.
Oke, makasih. Maaf, Prof. Jadi masih ada Mbak tadi Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 107 juga. Iya. Yang Laisal terakhir. birra an tuwallu Nah, yang wujuhakum terakhir. Yang Lagi terakhir. Pak Soleh. amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ayatnya. Ayat. Nomor ayatnya. Nomornya. Itu Mbak Ragil udah mau ngetik tuh. Ayat berapa? 284. Oke, tulis. Nggak perlu Al-Baqarah, langsung aja. Langsung, koma. Gitu caranya. Oke. Nah, baru, Konsep. oke, sudah konsep itu. Teori, tadi ayat itu udah konsep. Ya. Dan hadis itu konsep. Oke, sekarang paradigma. Ini bukan, Mbak. Paradigma bukan kualitatif. Kita udah jelaskan kemarin. Paradigma titik dua dulu. Paradigma penelitian titik 2. Paradigma penelitian titik 2. Ya, titik-titik ya, merah. Itu udah kelihatan merahnya. Oke, kemudian pendekatan yang digunakan. Kenapa ada lagi di situ di bawah iman adalah keyakinan? Tidak perlu di situ dibuang itu. Karena sudah ada di atas. Ya, kadar sampai kadar. Ke atas dikit. Apa ini? Kok definisi di situ lagi, Mbak Ragil? Kesimpulannya ini analisisnya belum, ya. Analisisnya belum mantap. Kesimpulannya juga belum. Oke. Di merah juga itu iman adalah pembenaran. Merah dulu, kita lihat nanti. Apakah begitu? Oke. Oke, sekarang kita pindah ke slide. Nah, baru silakan Mbak Ragil, Mbak Soleh, Mbak Anda menjelaskan. Itu ya caranya membuat abstrak. Sudah ada template-nya semua. Tinggal Anda ikuti kok, ya. Oke, coba dijelaskan, Mbak Ragil. Baik, untuk selanjutnya permasalahan pada realitas. Yang pertama adalah masih rendahnya pengetahuan umat Islam terhadap konsep keimanan yang hakiki. Yang kedua adalah konsep kaum muslimin yang mulai tidak peduli terhadap ajaran agama Kondisi, Islam. bukan konsep, kondisi.
Salah baca Mbak Ragil. Kondisi kaum muslimin yang mulai tidak peduli terhadap ajaran agama Islam, terutama terhadap perkara akidah. Yang ketiga adalah sebagian besar kaum muslimin saat ini lebih disibukkan dengan usaha-usaha perbaikan dan pembangunan fisik, peningkatan ekonomi umat, kesejahteraan kaum muslimin, dan lain sebagainya yang bersifat keduniaan. Untuk idealitas, yang pertama adalah akidah yang benar dan hakiki merupakan kunci kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setiap manusia tidaklah diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara yang harus dibenahi pertama kali dari seorang muslim adalah perkara akidah dan pembenaran iman. Nah, coba lihat yang sebelah kiri itu akidah itu di nomor 2. Sementara di sebelah kanan akidah ada di nomor 3. Jadi tidak inline. Anda perhatikan nggak itu? Jadi switch nomor 2. Ditukar. Oke, tadi kan di short abstrak yang tidak ada idealitasnya, ini kan ada di sini. Kenapa enggak di-copy? Yang paling penting di sini. Coba yang pertama itu di-copy. Nomor ya, akidah. Copy. Udah. Sudah. Oke, pindah kalau short abstrak. Ya, itu. Di situ yuk, ditempatkan. Oke. Cuma harus ada pengantarnya sedikit. Sementara, ya umpamanya. Itu. Gitu kan caranya ya. Oke, sekarang lanjut. Jelaskan. Nanti disusun ulang ini. Baik, Prof. Ya. Selanjutnya, pertanyaan pada slide ini akan dilanjutkan oleh Pak Soleh. Silakan Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak dosen untuk melanjutkan slide. Pertanyaan mayor, bagaimana umat Islam dalam mengimplementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan minor, Mengimplementasikan. Ini banyak bahasa Indonesia kurang rapi. Di atas tadi itu udah benar, ini kok salah. Ya. Oke. ya. Selanjutnya pertanyaan minor, apa konsep rukun iman yang hakiki? Yang pertama. Yang kedua, apa unsur-unsur pokok rukun iman? Yang ketiga, bagaimana pengaruh dan hikmah akidah keimanan bagi kehidupan manusia? Siapa yang bisa mengkritisi kesalahan pertanyaan minor di sini? Ini udah berulang-ulang kali juga saya omongin. Pak Hayat atau Pak Iwan? Bisa nggak mengkritisi kesalahan pertanyaan minor ini? Ada yang bisa di sini? Udah berulang-ulang kali. Seperti lagunya Betaria Sonata yang dulu waktu saya mahasiswa. Berulang kali aku mencoba ya. Selalu untuk mengalah ya. Coba apa nih? Silakan Mas Syabirin. Poin 3-nya Pak. Apa pengaruh dan enggak, apa kesalahannya? Poin 3. Kalimat tanya bagaimananya? Diapain? Lebih langsung ngomongnya, Pak. Apa, Pak? Maksudnya bagaimana itu apa? Diapain? Diganti atau dimusuhi, dihancurkan? Jadi apa pengaruh dan hikmah? Belum jelas penjelasannya Pak Sabirin. Ya, jadi begini kawan-kawan. Di pertanyaan minor itu tidak ada lagi kata bagaimana. Karena sudah ada di kiri.
Ngerti? Dan tapi jangan apa semua. Kan udah ada template-nya kemarin. Izin Prof, mengapa berarti itu? Iya, Pertama ada seperti sejauh apa? mana Mana ada. mengapa? Kemarin ada semua di template kok. Anda tidak lihat template. Seperti apa itu yang kedua? Jadi tolong yang lainnya dicermati dong. Ketika sudah dijelaskan, dicatat-catat. Ya, terutama yang Kita mengapa? presentasi. Ya. Berarti Bu Ragil, ya, Pak Soleh dan Bu Enda tidak memperhatikan hari itu. Terbukti Pak Syahbirin menangkap. Berarti bukan salah saya. Karena kalau apa doang itu terlalu sederhana untuk karya ilmiah. Nah, coba yang ketiga itu diluruskan, diperbaiki lagi. Mengapa, Bu? Ya, belum lengkap pertanyaan ketiga. Mengapa dan untuk apa? Apa? Dibuat lagi lengkap. Enggak, belum. Belum sempurna kalimatnya. Apa? Mungkin sejauh mana malah di pertanyaan ketiga, Prof? Ya, coba. Sejauh mana pengaruh dan hikmah akidah keimanan? Ya. Dan itu akidah tadi kan nomor 2, jadi di switch ke nomor 2. Jadi konsisten. Naik nomor 2. Ada namanya Control X, sehingga langsung terhapus. Nah, baru yang ketiga ini diubah. Mengapa? Dan untuk apa? Unsur-unsur pokok rukun iman dipelajari atau diteliti. Itu baru lengkap. Oke. Jadi konsep itu selalu konsisten kita dari atas, mulai dari permasalahan konsisten, pertanyaan konsisten, pernyataan juga nanti konsisten. Jangan loncat-loncat. Oke, next. Cuma mayor ini coba kata dalamnya itu dibuang aja. Kan lebih enak, kan? Nah. Ya kan? Dalam itu mengganggu rasanya. Ya. Nggak tahu rasa bahasa Anda seperti apa. Oke, next. Nah, sekarang pernyataan. Saya benar-benar ingin ya Anda belajar menulis karya ilmiah di sini. Ya. Kalau Anda kuasai di sini, yang lainnya itu tesis nanti mudah, makalah lain juga mudah. Tapi Anda benar-benar belajar. Seharusnya sekali aja semua nilai-nilai disampaikan, Anda sudah tangkap. Tidak perlu diulang-ulang. Ini bukan Al-Quran mengulang-ulang terus. Anda langsung tangkap, diinternalisasi, jangan main HP. Ya, fokus diinternalisasi semua hal-hal baru yang dari saya ini, ya. Anda benar-benar tangkap. Oke, sekarang pernyataan. Ya, selanjutnya pernyataan utama
umat Islam belum memahami konsep rukun iman secara hakiki. Oke. Terus selanjutnya pernyataan pendukung. Yang pertama, umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, Allah itu Maha Esa, tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, Yang Khalik kedua, itu pakai A, bukan pakai O. Pakai A. Nah, gitu. Itu yang resmi ya ketika kita menulis ilmiah. Oke, next. Yang kedua, umat Islam beriman kepada malaikat, harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang bersifat gaib, yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Malaikat huruf kecil, dua-duanya. Oke, berikutnya. Yang ketiga, umat Islam beriman kepada kitab-kitab Allah, harus percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang merupakan firman Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini Rasul ini apa hanya satu Rasul atau banyak Rasul di sini? R-nya juga kecil, Rasul kecil. Kepada Rasul-Rasul ya. Nah, gitu juga di atas itu tadi nomor 2 kepada para malaikat. Nah itu. Karena jangan hanya satu ya. Oke, goib huruf A bukan go. Nomor 2. Itu pengaruh Jawa itu sehingga kita menjadi O semua. Oke. Memang agak O sedikit, goib, tapi tidak menjadi O. Agak O, tapi masih A. Oke, next ya. Yang keempat, umat Muslim beriman kepada Rasul Allah, harus percaya dan yakin bahwa Allah menugaskan para Rasul sebagai pembawa kabar gembira dan menyampaikan risalah untuk diikuti demi kebaikan dunia dan akhirat. Oke. Yang kelima, umat Muslim beriman kepada hari kiamat, harus percaya dan yakin bahwa umat manusia akan mati dan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia untuk dibalas surga dan neraka. 6. Umat Muslim beriman kepada takdir, buka kurung, qada dan qadar, harus percaya dan yakin bahwa segala kejadian yang ada di dunia ini adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus sabar dan ikhlas dalam menghadapinya. Qadar kecil. Ini kata Allah ini selalu ada SWT ya. Sebagian itu nomor 4 dan nomor 3 itu misalnya ya. Oke. Harus dibuktikan nanti ya. Ini namanya pernyataan inti makalah, harus Anda buktikan. Oke, next. Selanjutnya landasan teoritis dan bingkai konseptual. Teoretis bukan teori, teore. Nah, coba lihat kamus nanti ya. Oke, sekarang sama lagi itu landasan teoretis. Dikoreksi juga yang kedua. Tolong yang lainnya perhatikan. Ini sudah keempat kalinya saya koreksi. Tolong dicatat. Jangan menghayal. Fokus saja di sini 1,5 jam ya.
Catat, oh teori itu bukan teori tapi teoretis. Kecuali kita bilang teori baru pakai i. Oke, silakan disampaikan. Landasan teoretis dalam Islam, iman pada setiap individu akan membawa akibat adanya amal soleh yang memasyarakat. Hal ini karena kebenaran bukanlah persoalan kognitif semata, akan tetapi harus mewujudkan dalam suatu tindakan. Di atas semua tindakan sosial yang benar akan memancar implikasi keagamaan dan kemasyarakatan yang diterangkan oleh agama dalam kehidupan manusia di abad modern ini. Nurhos Majid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung, Mijan, 1987. Oke, ini tadi di atas itu tidak ada teori. Nah inilah. Kata soleh pakai a. Bukan so. Oh. Ini pengaruh Jawa ya. Paling atas. Sudut atas kanan. Ya. Kemudian di atas paragraf kalimat ketiga itu di atas dipisah. Nah, itu. Tolong perhatikan ini kesalahan seperti ini. Di atas disambung itu salah. Jadi atas dipisah itu yang benar. Oke, nanti Anda kan di atas di short abstrak tadi belum ada teori, ya. Nah, ini bisa di copy. Cuma nanti kepanjangan ya, jadi nanti dibuat yang singkat. Bisa di copy, Pak Saleh? Uragil Pak yang megang itu. Ya, Uragil, copy sampai 87. Ya, copy, kontrol C, ya. Nah, di teori. Nanti di bahasanya diperbaiki lagi. Kata teori tentu nanti dibuang, langsung dikatakan menurut Nurholis Majid. Ya, begitu. Menurut Nurholis Majid. Nah. Oke. Berarti Nurholis Majid di bawah itu dicoret aja. Itu dia. Itu apakah itu tanda kutip atau bukan? Apakah kutipan langsung ini Pak Saleh, Bu Ragil, dan Bundang, itu kutipan langsung atau bukan kutipan langsung? Kutipan langsung nggak? Langsung ya Pak. Nah, titik berarti tanda kutip sebelum dalam. Nah, baru ditutup di paling terakhir di bawah, di modern. Di mana tadi itu? Ya, situ. Titik dulu baru tanda kutip. Tapi tolong dipersingkat. Ini kepanjangan untuk short abstract nanti. Inti teori ini aja yang disampaikan. Ya. Diwujudkan itu salah tulis, kalau salah ketik diwujudkan. Ya. Jangan biasakan salah ketik. Ya. Oke. Ada tadi saya lihat salah ketik. Ya. Oke, sekarang pindah ya ke tadi pernyataan sudah, teori ya sudah. Yang kedua? Yang kedua adalah masih teori Pak. Nih. Ya. Iman dapat dimaknai ikhtirab
membenarkan, mengakui pembenaran dan bersifat khusus, buka kurung, Dr. Abdurrahman Abdul Khalid, garis pemisah antara kufur dan iman, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, halaman 2. Oke, kenapa Nurhalis Majid di atas itu tidak ada halaman? Iya ya. Ya, halaman situ. Iya Pak, nanti diperbaiki deh. Dan tidak usah bukan HLM, H saja, H titik. Tapi ikuti ya aturan di sana, di Asyafi'iyah. Kemudian yang kedua ini, tidak perlu doktor, karena semua juga orang doktor itu. Ya. Dihapus saja doktornya. Itu gelar kalau kita ngutip, tidak kita masukkan gelar. Itu pelajaran S1. Ya. Lanjut Pak ya. Ini Purwadarminta, tidak perlu kamus di sini. Ya. Dihapus saja itu kamus itu. Semuanya itu WJS Purwadarminta. Dihapus saja. Semuanya. Paragraf itu, Pak. Ya. Hati-hati kalau kutipan langsung harus ada tanda kutip. Kalau tidak, Anda berdosa. Semua ini ada tanda kutipnya karena kutipan langsung. Jadi sebelum iman itu ada tanda kutip. Sebelum iman ada tanda kutip. Baik nomor 2 maupun nomor 3. Tanda kutipnya bukan di situ, Mbak Regil. Di kata-katanya. Ya khusus, di khusus. Ya situ. Nah, berarti setelah 2 itu dibuang. Sebelah kanan. Ya, enggak, jangan dibuang, tanda kutipnya yang dibuang. Ya. Begitu juga yang ketiga, tanda kutip juga. Baru di situ adanya titik tutup, ya. Oke, HLM diganti menjadi H. Tolong yang lainnya itu diperhatikan, ya. Ketika kita koreksi pasal ini, Pak Ragil, ketika kita koreksi Mbak Endang, yang lainnya itu ikut mencatat. Gitu aja maksudnya ya, supaya hal-hal yang sama tidak diulang-ulang terus. Karena mungkin tidak ada dosen Anda yang menyampaikan ini. Ini mulai S1 seharusnya Anda. Sebetulnya ya, mulai SMA udah rapi soal beginian. Saya di SMA udah tahu ini. Ya. Padahal SMA-nya ya sangat menyedihkan. Oke, Abu Allah Al-Maududi. Abu A'la Al-Maududi menerjemahkan iman dalam bahasa Inggris. Mohon maaf, Prof, bahasa Inggrisnya kurang bagus. Faith, yaitu to know, to believe, to be confident, beyond Convince the... ada N sebelum C. Nah, C yang kedua. Yang kedua, to be Convince. convinced. Ada N-nya. Nah, gitu. Ini ada tanda kutip di sini. Coba dirapikan, Ibu Ragil. Mulai dari mana tanda kutipnya? Itu di faith, itu di faith. Di faith, ya situ. Nah, baru berujung di... Enggak, tidak mungkin. Karena Maududi berbahasa Inggris. Berarti di Daud, sampai di Daud.
Ya. Nah, itu. Itu caranya ya, kawan-kawan. Karena tidak mungkin dia berbahasa Indonesia. Lanjut, Oke, lanjut. yang artinya mengetahui, mempercayai, meyakini yang di dalamnya tidak terdapat keraguan apapun. Apapun tidak ada di situ titik. Apapun ya, buang titiknya. Ya, karena titiknya ada di sebelah kanan itu. Ini halamannya tidak ada, Iya. koma, H titik. Titik. Ya, itu caranya. Ngerti semuanya? Tolong dicermati supaya hal ini tidak saya ulang-ulang lagi. Oke, next. Selanjutnya bingkai konseptual. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 130. Oke, tidak usah italik karena ini bahasa Indonesia. Oke. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh tunggu malaikat, dulu. Bentar dulu. Rasul huruf R-nya kecil. Nah, kalau itu iya, yang di atas itu, Mbak Ragil. Ya, itu. Ya. Kemudian tanda titik di sejauh-jauhnya itu dibuang. Ya, begitu juga yang kedua. Sebelum HR Muslim, titiknya di ujung setelah kurung titik. Nah, di atas juga. Tolong yang lainnya memperhatikan. Ya. Oke, baca yang kedua, malaikat huruf kecil. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang iman, beliau SAW bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir, buka kurung ketetapan Allah, baik, buka kurung ketetapan yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 8. Oke, di atas itu malaikatnya seharusnya juga para malaikatnya. Nah, itu. Karena banyak malaikat. Yang kedua juga. Ya. Jadi harus seragam. Kalau menggunakan kata para, ya para semua. Jangan ada yang beda. Umpamanya kitab-kitabnya itu kan diulang ke situ. Ya. Jadi para kitabnya juga. Di bawah juga begitu. Oke. Nah, lalu di
136 di atas itu ditambahkan lagi, ya. Selain ini, gitu, ditambah titik ya. Selain ini, ya. Koma, rukun iman juga disebutkan disebutkan itu disambung Bu Reagil karena kata kerja, ya. Biasanya di QS, maksudnya Quran surah, ya, QS. Ya. Baru 2.2.177 Enggak, 2 yang kedua itu salah, Mbak. 2.2 gitu maksudnya, ya. Dibuang itu. Kemudian setelah 77, berapa tadi? 284 atau 285? Titik. Ya. Gitu ya maksudnya. Nggak usah pakai tanda kurung ya, Prof? Enggak perlu kalau dalam konteks ini. Baik. Ya. Oke, next ya. Selanjutnya metodologi. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendidikan Islam dengan metode bayani. Metode dan desain Enggak, kalau penelitian. kualitatifnya tadi kita udah koreksi, ya. Jadi ini dikoreksi. Mungkin Anda lupa lagi, ada 5 paradigma, ya. Kemarin tidak dicatat pasti. Pertama positivis, kedua post positivis, ketiga konstruktivis, keempat interpretif, kelima adalah kritis. Yang mana mau dipilih? Coba konstruktivis. Oke. Metode bayani bukan di situ tempatnya, ya. Pendidikan Islam saja, ya. Apa selain pendidikan Islam apa? Dan teologi, ya. Ya. Oke, kemudian metode. Metode dan desain penelitian. Sumber data penelitian adalah sumber data sekunder, yaitu dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan tema penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Nah, ini baru cocok kualitatif di sini. Oke, yang lainnya diperhatikan. Kemudian Teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif, metode Miles dan Kuberman yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan verifikasi kesimpulan. di sini pengumpulan data belum ada. Setelah jenis kualitatif itu di enter. Setelah kualitatif titik di enter. Ya, enter situ. Nah, pengumpulan data. Titik 2, ya, titik 2. Apa cara pengumpulannya? Ada 4 kemarin. Ada observasi, ada wawancara, ada
dokumentasi, kemudian ada kepustakaan. Berarti di sini dokumentasi dan kepustakaan. Gitu, jadi loncat, ada di template semua. Ini kualitatif tidak perlu di sini. Jadi teknik analisis data menggunakan, tadi di atas itu ada bayani ya. Ya. Tulis bayani. Dan bayani dan 3 tahapan yang di bawah itu. Copy, Ctrl C ya. Kalau dontol begitu itu tidak tercopy. Jadi 2 langkah jadinya. Ya itu enggak apa-apa, dalam kurung aja. Dalam kurung Miles and Haberman. Titiknya dibuang dulu, ya baru spasi dalam kurung. Tahunnya berapa Haberman? Tahun, halaman. Untuk tahunnya disingkat atau TH aja, Prof? Enggak, langsung aja tahunnya 1920. Cuma kan ya gitu caranya. Ini pelajaran S1 sebetulnya. Anda udah lupa pelajaran S1. Hanya usahakan nanti Anda sendiri yang membuat tesisnya. Jangan dibuatkan oleh tukang ketik. Anda yang ketik sendiri. Karena kalau Anda tidak ketik sendiri, Anda tidak belajar. Ada kebiasaan itu diketikkan oleh orang lain. Apalagi kalau dibuatkan, wah itu lebih bahaya lagi. Di bawahnya lagi ada verifikasi data. Terakhir. Tuh, triangulasi. Oke, titik 2. Triangulasi, ya. Titik 2, triangulasi titik 2 dari segi sumber, jenis, dan koleksi data. Oke. Oke, itu sebetulnya ada semua di template. Anda tidak mengikuti template, ya. Oke, next. Selanjutnya analisis temuan fenomena di masyarakat. 1. Umat muslim mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang masih percaya dengan hal-hal yang syirik, misalnya percaya dengan dukun, jimat, dan lain-lain. Terus? Yang kedua, umat muslim mengaku beriman kepada malaikat,
tetapi terkadang secara diam-diam berbuat maksiat kepada Allah, di mana ada malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan setiap manusia dimanapun dan kapanpun berada. Coba itu Mbak Ragil sambil dibaca oleh Pak Soleh, dikoreksi yang salah. Malaikat umpamanya sudah sambil jalan aja. Serta di mana dipisah, di mana itu. Sebelah kanannya. Sebelah subhanahu wa ta'ala ada kata di mana itu dipisah Mbak. Di mana aku berada. Itu di bawah lagi dimanapun. Itu. Ini banyak yang tidak tahu ini. Oke. Lanjut yang ketiga, Ya. umat muslim mengaku beriman kepada kitab-kitab, tetapi kemauan untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran masih sangat rendah dan cenderung lebih senang menghabiskan waktunya untuk berlama-lama dengan handphonenya. Oke. Lanjut yang keempat, umat muslim mengaku beriman kepada Rasul, tetapi kemauan untuk mempelajari dan mengamalkan hadis dan sunnah Rasul masih pilih-pilih, cenderung mau mengamalkan yang sesuai dengan keinginannya saja dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, itu kata hadis itu Mbak, itu terbalik itu S-nya baru T. Seharusnya T dulu baru S. Banyak sekali orang yang salah ini. Coba kalau kita bilang MTS, kan bukan MST, Madrasah Sanawiyah. Kan? Kita bilang tsunami itu bukan tsunami, tapi T dulu. Oke, next. Yang kelima, umat muslim mengaku beriman kepada hari kiamat, tetapi cenderung lebih senang berbuat maksiat dibanding beramal soleh, dan melalaikan bahwa hari pembalasan ada suatu kepastian yang diterima oleh setiap manusia. Kata soleh itu, ya. Sambil ini aja Mbak Rogil, begitu sudah dibaca yang salah, kan udah tahu tadi yang salah di atas. Oke. Terus? Selanjutnya yang keenam, umat muslim mengaku beriman pada takdir, buka kurung, qada dan qadar, tetapi cenderung mengeluh. Ya, itu kolnya kecil Mbak. Tadi udah diajarin di atas. Jadi tidak ini ya, tidak langsung bisa sadar gitu kalau salah. Oke, terus? Saya ulang sekali lagi, ya. Tetapi cenderung mengeluh, tidak bersyukur atas segala sesuatu yang Allah berikan. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk gap hasil penelitian akan disampaikan oleh Bu Endah, disilakan. Bu Emi sepertinya belum bisa masuk Pak Soleh. Siap, silakan. Baik, untuk yang D, gap hasil penelitian yang relevan. Yang pertama adalah penelitian Nasrullah 2021, penggunaan dan penerapan metode 3P, yaitu pemahaman, pengamalan, dan pembiasaan dalam rukun iman. Untuk meneguhkan karakter peserta didik efektif diterapkan karena segala sesuatu hal harus melalui pemahaman terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya paham, maka akan timbul sebuah pemikiran dan keyakinan yang menjadikan karakter seorang peserta didik itu baik layaknya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dipahami, rukun iman tersebut diamalkan serta dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, lanjut ya. Penelitian Salmiwati 2021, pemahaman anak mengenai ketuhanan bila diberikan sejak dini dapat menjadikan pendidikan agama dasar pembentukan pribadi anak yang kuat dan tangguh dalam keimanan. Karena sejak dini telah ditradisikan pemahaman tentang keimanan. Bahkan dengan cara belajar yang baik, hal ini bisa menjadi dasar pendidikan agama anak usia. Tolong Banda itu terlalu berisik ya.
yang sangat bermanfaat dalam memupuk pemahaman mereka mengenai konsep ketuhanan sejak dini. Yang ketiga, Saputra 2022, keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Allah Ya, Subhanahu. malaikatnya gitu aja. Malaikatnya dan malaikatnya huruf kecil. Itu Bunda udah ada, tapi dia lagi di sekolah sehingga tidak bisa fokus. Kitabnya aja ya Prof ya berarti ya. Iya, kitab-kitabnya boleh. Cepat Mbak ngetiknya, jangan lama-lama kalau ngetik. Ya. Nabi dan Rasul. Nya. Nyanya hurufnya kecil aja Mbak, bukan semuanya, hanya ini yang besar. Ini kan pelajaran SD sebetulnya yang beginian ya. Hari kiamat serta kode dan kodur dapat meningkatkan dan menurun. Tata cara meningkatkan dan menjaga keimanan antara lain menguatkan tauhid pada surah Al-Ikhlas, menyadari bahwa tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada surat Az-Zariyat ayat 56. Itu Zariyatnya itu tulis saja QS, Az-Zariyat, Al-nya besar. A-nya besar. Melaksanakan amal baik dan menjauhi amal buruk. D-nya besar yang kedua. Anu aja Al ya, Al-Zariyat, tapi bacanya Az-Zariyat. Pakai Al. Al-Hujarat, Al-Zariyat. Al. Tapi bacanya Az-Zariyat. Ya, tulisannya begitu kalau buku karya ilmiah. Menuntut ilmu keagamaan Islam, surat Al-Mujadalah ayat 11. Tuh, Islam kenapa huruf kecil? Merenungi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Imran ayat 190 sampai 190. Ya, QS Al-Imran. QS titik Al. Al-Imran itu bukan Al-Imran, Ali Imran. Maksudnya keluarga, ya. Dan menjaga lingkungan pergaulan pada surat Al-Kahfi ayat 28. Gini Mbak, yang gap di B di atas itu bukan gap ya. Karya penelitian yang relevan. Hasilnya dibuang. Dan di sini saya sudah berulang-ulang juga katakan di sini ya sebetulnya diskusi ya, B itu diskusi titik 2 karya penelitian yang relevan. Diskusi titik 2. Oke. Berarti banyak orang, bukan hanya 3. Kemarin udah disampaikan begitu. Jadi selain Nasrullah ada lagi yang lainnya. Ditambah di bawahnya setelah sehari-hari, ya. Yang pertama itu, ya situ
Nah, tambah orang. Tulis si B, C, D. Begitu kemarin tuh ya. Tambah, tulis tambah atau tambahkan ya. Penulis lain ya, titik 2 B, C, D. Oke, copy itu, di copy kata-kata itu pindah ke nomor 2 juga. Ya, situ. Nah, begitu juga yang ketiga. Jadi saat presentasi kawan-kawan, tidak perlu semuanya pandangannya disebutkan, tapi orangnya yang utama di sini. Orangnya. Adapun isinya, Anda yang bisa menyampaikan. Tapi tidak usah menampilkan sebanyak ini. Karena melelahkan bagi pendengar. Jadi isinya saja, orangnya, isinya Anda jelaskan secara lisan. Atau apa Anda menangkap ini? Bisa diulang nggak Mbak Ragil maksud saya ini? Bisa diulang Mbak Ragil? Iya, jadi pada saat penelitian ini tidak perlu dituliskan semua penjelasannya, cukup namanya saja. Dan penjelasan singkat pandangan mereka. Ya, gitu. Gitu ya, bagus. Saya kira tidak ditangkap. Ya. Karena ini sudah 3 kali saya koreksi. Ya. Nah, ini sebetulnya mungkin subih ini bisa naik ke A. Kemudian sofaus samawati ya mungkin di B. Mungkin ya. Jadi gitu aja sebetulnya. Gitu juga lubis. Jadi jangan di sini menjadi 6. Karena diskusinya hanya 3. Baik, berarti bisa digabungkan ke atas ya, Prof? Ya, sesuai dengan diskusinya. Nanti lanjutan dalam kurung itu digabung dengan yang di atas sesuai dengan pandangan masing-masing. Ya. Ya, gitu juga ini. Oke, gitu maksudnya. Jadi sudah ramai tapi belum dibuat secara baik. Ya. Jadi kata kuncinya saja setiap orang itu nanti kalau dimakai baru. Ya. Oke, next. Ini Banda ini yang bikin ribut Banda. Begitu dibuka itu di belakangnya itu berisik ya. Nah itu. Jadi kalau mau belajar dengan baik Banda, cari tempat yang tenang 1,5 jam. Minta izin sama bosnya dulu sebentar. Biar efektif. Ini kan tadi Banda tidak mendengarkan. Sudah 1 jam kita lebih ini. Kita memberi pembelajaran padahal Anda yang mau belajar. Maaf ya, saya bahasa Makassar ini langsung. Ya. Izin bertanya, Prof. Oke, silakan. Tadi dari temuan yang ada di makalah ini kan ada 6 poin ya. Sementara yang saya tangkap dari sebelumnya, temuan itu menjawab sesuaikan dengan Betul sekali. Tadi minor. saya mau mundur. Betul. Jadi temuan itu hanya 3 Mbak Ragil. 3. Mundur ya di temuan. Sama juga tadi di diskusi. 3 juga. Nah, coba mundur lagi. Mundur lagi Mbak. Nah ini seharusnya 3 juga. Karena pertanyaannya 3 Mbak Ragil. Ya. Udah ditangkap? Nah, coba dibuat situ. Dan tidak usah fenomena di masyarakat.
Tulis di sini, buat 3 saja. Berarti digabung-gabungkan. Pertanyaan minor, Mbak. Sesuai dengan pertanyaan minor. Oke. Kemudian tadi karena ada fenomena, pindah ke atas di metodologi. Mundur ke metodologi. Ya, itu di pendekatan. Nah, tambah fenomenologi. Biasanya kita pakai 3 memang ya. Dan sebelum teologi dibuang. Tapi harus ngerti apa itu fenomenologi. Ya. Oke, next. Baik, Oke. untuk selanjutnya penutup, refleksi atau simpulan. Mungkin Bu Enda bisa melanjutkan. Bu Enda lagi di sekolah, jadi nggak Baik, fokus. saya lanjutkan. Untuk refleksi, simpulan, yaitu yang pertama, konsep keimanan yang dikehendaki oleh ajaran Islam adalah iman yang hakiki, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam gaib, yang membuahkan amal yang didasarkan atas ilmu dan keyakinan hati, sehingga bersifat aktif dan dinamis. Yang kedua, unsur-unsur pokok rukun iman atau arkan al-iman, atau juga sebagai rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, Ya, titik agak cepat aja Mbak, soalnya waktu ya. Nanti udah tahu kan yang salah ya. kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang 6 itu antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat. Kalau seseorang telah beriman kepada Allah, maka ia wajib pula beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan yakin pada qadar baik dan qadar buruk atau takdir. Ditambah 1 dot lagi Mbak, dotnya 1 lagi. Karena pertanyaan minornya 3. Dot ya, di enter situ, nah itu, titik-titik. Nah, oke, gitu juga implikasi ditambah 2 lagi Mbak, dotnya. Implikasi. Implikasi itu di bawah. Nah, itu tambah lagi. Sebaiknya dikasih nomor aja biar clear ya. Nah, tambah lagi 1. Nah, 2. Baru 3. Nanti ditanya sama Pak Iwan kalau nggak begitu. Nah, Pak Iwan ini berarti sudah mengerti Pak Iwan. Oke, nanti dirapikan. Waktu nggak ada. Sekarang saran juga 3. Oke, titik-titik. Tambah lagi. Dirapikan. Nah, yang refleksi juga nomor aja. Pakai nomor juga. Oke. Oke, silakan diskusi. Ada 10 menit ya kita diskusi. Jam 9. Assalamualaikum. Silakan. Prof, izin bertanya boleh, Prof? Ya, silakan. Untuk Bu Ragil, mohon maaf untuk short abstrak tadi, Bu Ragil. Iya, ini untuk surat Al-Baqarah-nya itu ayat 284 apa 285 ya, Bu? Iya. Sepertinya kalau untuk yang 284 itu tentang tafsir ya. Mungkin yang betul ayat 285 mungkin, Bu Ragil. Bukan lagi mungkin Mbak Citra, langsung aja diperbaiki. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Ragil.
Terima kasih Bu Vita. Rob, Assalamualaikum. Ingin memastikan dulu yang terkait dengan kalimat penulisan kata gaib itu kan kita adaptasi dari bahasa Arab ya, HAIB atau langsung GAIB. Sama satu lagi yang kata umat muslim, kalau mengadaptasi bahasa Arab berarti muslim artinya orang Islam. Apa karena di atasnya tadi di halaman 6 yang pertanyaan itu biasanya tertulis umat Islam, tapi di bagian bawahnya pertanyaan-pertanyaan yang munculnya itu pertanyaan pendukungnya itu tertulis umat muslim yangnya atau muslimnya, Prof. Coba dikoreksi sesuai itu saran ya. Pak Soleh, Siap. Umat muslim kali ya. Umat Islam. Kalau muslim artinya orang Islam. Lebih enaknya umat Islam aja kali. Karena pertanyaan di atasnya yang pertanyaan utamanya itu umat Islam. Tapi di bawahnya Ustadz tertulis muslim. Ya, makasih Pak Sabirin. Ya. Sama pertanyaan ini tadi yang kesyirikan yang jadi susahnya umat Islam di Indonesia lepas dari budaya syirik, dan ada indikasi syirik itu dijadikan budaya. Maaf, misalnya ketika kasus yang ajang internasional gitu kan di Lombok, di Mandalika, ada dukun yang didatangkan gitu dan dianggap itu adalah sebuah kewajaran dan bagian dari budaya. Padahal kita tahu sendiri yang mendatangkannya ya orang-orang Islam juga dan menganggap hal itu lumrah. Bagaimana kita menyikapi kesyirikan? Assalamualaikum. Oke, diperbaiki. Kalau pandangan saya ya Pak Sabirin ya, kita mesti mengatakan qul haq wala kanamuran kira-kira begitu ya. Ya. Jadi nggak perlu siapapun orangnya kalau mau tidak sesuai dengan konteks ajaran agama kita, gitu ya, meskipun imbau ustadz. Karena zaman sekarang kita juga dukun nama ustadz beda tipis. Ya. Artinya apa, mereka ya dukun juga pakai jubah juga. Pakai gamis juga, kira-kira begitu di independen. Jadi acuannya ya kalau memang tidak sesuai dengan ajaran agama kita ya itu perbuatan yang syirik gitu. Ya meskipun kita dihujat yang nggaknya tidak memelihara kearifan lokal dan sebagainya, kalau mereka itu bagian dari tradisi merawat kearifan lokal kata mereka gitu. Ya kata begitu pandangan Pak Sabirin ya, mungkin nanti ada penambahan di teman-teman kan. Oke, silakan. Pak Iwan biasanya banyak pertanyaannya, Pak Sugeng juga. Saya lanjut ya diskusi. Ustaz, tadi kan kita konteksnya umat ya secara umum. Jadi kita menyadarkan umat yang terkadang menjadi sulit ketika para pemegang kekuasaan, agamawan tanda kutip ya, kemudian para ahli-ahli sejarah yang nanti akan terus menggiring gitu kan, bahwa praktik itu adalah bagian dari tadi budaya kearifan lokal, ini bagian dari budaya leluhur kita begitu. Sementara umat ini harus kita cerdaskan gitu kan, membuat
mereka menjadi sadar itu kan menjadi sulit ketika bahkan pangkat negara, misalnya jadi tadi agamawan dan sebagainya tadi mendukung ke arah situ, terus membuat mereka berpikir bahwasannya ini budaya, udah titik gitu kan. Ini sikap kita dan cara menyikapinya yang kita harus lakukan bagaimana yang tepat gitu. Ya, pertanyaannya bagus banget ini ya. Mudah-mudahan saya nggak bisa jawab ya nanti apa namanya dosen pengampu kita yang enggak. Tapi saya mencoba menjawab. Jadi melihat fenomena sekarang yang begitu banyak macam-macam dengan tadi dari panokal ya, kita juga agak kesulitan. Itu toh Habib Burnya juga mencontohkan. Mungkin langkah pertama kita yang pertama mungkin karena masyarakat yang pertama itu Quran pusakum benar dulu Pak Sabir. Jadi keluarga kita dulu kita rapiin. Jadi kalau keluarga kita udah rapi, baru lingkungan sekitar kita misalnya. Karena memang kalau kita langsung merapikan yang besar, tidak mengawal dari yang kecil, kayaknya mustahil itu. Ya, jadi kita tetap berusaha semampu kita ya. Jadi kita yang paling pokok itu kita ya anfusakum dulu. Nah dari situ baru kita seru orang-orang terdekat kita gitu ya, dengan satu harapan ya. Dari yang kecil ini menjadi sebuah embrio yang kelak akan membawa perubahan. Karena kan yang namanya perubahan di masyarakat itu ya, saya orang Bekasi ya, di Ujung Harapan, dulu tinggal di daerah Gabus. Itu dulu tuh orang yang namanya budaya berantem, minuman keras dan sebagainya itu biasa aja, itu budaya mereka. Gitu. Tapi seiring sejalan ya, dengan berkatnya ada pendidikan, makin kemari itu budaya itu makin kekikis Pak, makin hilang. Jadi emang paling efektif itu untuk merubah sebuah keadaan masyarakat itu adalah dengan namanya pendidikan. Mudah-mudahan Pak Sabirin nggak puas dengan jawaban saya, nanti akan ditambahkan oleh guru kita, oleh dosen kita ya. Kurang lebih mohon maaf, ya, hampura Pak Sabirin. Oke, ada lagi? Pak Iwan bisa bertanya. Oke, gini kawan-kawan, karena saya ada kuliah lagi nih, jadi nanya sampai setengah 10 ya. Ada hal yang perlu dicermati kawan-kawan. Kita ini kan seharusnya menjadi agama atau penganut agama yang sangat toleran. Kenapa? Karena tadi itu semua jamak ya, malaikat-malaikatnya, ya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, ya, qada dan qadarnya, ya. Artinya apa itu? Ya, kita ini kan percaya kepada kitab-kitab mereka, nabi-nabi mereka, karena nabi kita juga, malaikat-malaikat mereka, karena malaikat kita juga. Nah, ini yang perlu sedikit agak perlu penjelasan, mungkin satu saat saya jelaskan, tapi saya harapkan Anda bisa memahami dulu untuk sementara ini. Ya. Artinya kita ini sangat toleran ternyata. Bicara Nabi ya, ini yang paling simpel dulu ya. Nabi, coba. Nabi Musa itu Nabi siapa? Nabi Bani Israel. Ya, Nabi kita juga kan. Nabi Isa. Nabi kita juga. Ya, la nufarriqu baina hadimir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi terbuka. Ya, dan ada 124.313 nabi dan rasul. 124.000 nabi, ada 313 rasul. Itu menurut hadis. Nanti bisa dikutip ini. Hadis dari At-Tirmidzi. Dicari itu. Terutama yang bertugas ini. Pak Saleh, Bandang, dan Mbak Rogil. Cari hadis itu. Ya. Dari Tirmidzi. Jadi kita ternyata agama yang sangat terbuka. Jadi kalau kita buat agama kita ini tertutup, tidak sesuai dengan rukun iman. Ya.
Dan bagi kita mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nabi kita semua. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan hanya 25. Ada yang mengatakan 29. Ya. Nah, ini dicari ini kenapa dia mengatakan 29. Ya. Tapi yang umum itu 25. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam Injil, Bible, dan juga Taurat dan Zabur. Ya. Nah, tapi sebetulnya ada lagi 300 lebih ya atau kurang dari 300 yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Nah, lalu gimana dengan agama-agama lain yang punya Rasul itu? Itu tanda tanya itu. Seperti Konghucu, Lao Tse, seperti Lao Tse tadi dan Konghucu atau Confucius. Ya. Gimana dengan nabinya orang Hindu, nabinya orang Buddha? Buddha sendiri. Ini kan Al-Quran tidak menjelaskan itu. Nah, ini terbuka ini ya, pemahaman supaya mata kuliah seperti ini memang membuka wawasan. Pahami Al-Quran. Jadi saya banyak orang yang masuk Islam gara-gara An-Nisa 136, Al-Baqarah 177, dan juga tadi Al-Baqarah 285. Banyak orang itu masuk Islam gara-gara itu. Karena keterbukaannya gitu. Nah, Zakir Naik dia gunakan berdakwah itu sering mengutip ayat ini. Banyak orang yang masuk Islam. Karena kenapa ya? Tetap boleh kamu tetap aja percaya kepada Yesus, kepada Musa. Tapi kamu menerima Nabi Muhammad. Karena kelemahan mereka ini karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada Al-Quran. Sehingga mereka dikatakan kafir. Mereka ini kafir. Gara-gara tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi yang lainnya mereka percaya. Makanya tersinggung kalau mereka dianggap kafir. Padahal bagi kita, ya mereka menutup diri karena kafir itu seakar dengan cover. Cover bahasa Inggris itu menutup. Artinya mereka menutup diri dari kebenaran Al-Quran dan kebenaran risalah Rasulullah dan kenabian Rasulullah SAW. Itu aja yang dua. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa saya datang dengan sebuah batu bata, ya, kepada gedung yang sudah berdiri. Ya. Jadi boleh dikata yang di bawah itu ya dua batu bata itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kebenaran, kerasulan atau kenabian Rasulullah SAW dan juga kebenaran Al-Quran. Ya mereka sudah ada dasar-dasar keimanan yang mereka miliki. Mereka juga percaya kepada Allah. Mereka juga percaya kepada malaikat. Ini kalau saya bicara malaikat, ini kalau kita bicara tentang Israfil, itu kan mereka, terutama Yahudi dan Kristen, itu menyebutnya dengan Rafael. Kalau kita mengatakan Jibril, mereka menyebutnya dengan Gabriel. Itu kan soal mulut saja. Soal logat. Kita menyebutnya Mikail, mereka menyebutnya Michael. Mereka menyebut dengan angel of death, kita menyebutnya dengan malakul maut. Dulu baterainya. Oke, gitu aja dulu kawan-kawan. Ini perlu pemikiran ya, supaya terbuka, tapi tetap juga bangga dengan ajaran Islam. Ya. Karena Rasulullah inilah yang membawa syariat yang sangat luar biasa. Ya. Yang sangat lengkap, tapi kawan-kawan harus mengerti Islam ini. Jangan tidak mengerti ajaran Islamnya sendiri. Banyak sekali yang begitu.
Ya, kemarin nanti saya carikan itu rekaman penjelasan salah seorang Hindu, ya, musisi Hindu kalau nggak salah namanya Dewa, masuk Islam dan dia menjelaskan bahwa kelemahan orang Islam ini tidak mengerti tentang ajarannya. Luar biasa itu. Ya. Dia temukan banyak sekali kesamaan antara Hindu dengan Islam. Akhirnya dia mengaku Islam karena ya berhindu, berislam ya sedikit dalam hal keimanan. Ya mereka memang tidak menyebut malaikat, tapi mereka menyebut dengan dewa, dewi. Ya, yang tadi malaikat itu kan boleh jadi triliunan atau kuadriliunan malaikat itu. Cuma tadi koordinatornya yang 10 itu. Jibril, Mikail, Ridwan, Israfil. Itu adalah koordinator-koordinator malaikat. Oke, itu dulu silakan Anda diskusi dulu ya antara Anda kalau Anda punya waktu. Saya harus leave dulu ya. Maaf nanti minggu depan kita bisa cerita panjang lagi kalau belum lebaran ya. Ya demikian dulu ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Prof. Bersama Pak Sugeng. Ini Pak Sugeng saya lihat ini lagi berpikir-pikir ini. Ada apa ini kok begini pandangannya ini? Ya, Pak Iwan ya. Karena tadi itu saya lihat itu lagi tercengang-cengang itu ya. Nah, tapi harus bangga dengan Islam ya, yang sangat universal ini ternyata. Ya. Oke, I leave you, oke? Absen ya? Absen guys. Makasih Bu.